Menurut saya, alangkah baiknya bagi saya cabut SIA tersebut. Cabut surat izin apotek tersebut, cabut surat izin praktek apoteker tersebut di apotek yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Supedi. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini, sehingga teman-teman tetap bisa menyaksikan informasi-informasi yang saya sampaikan di channel ini, tentunya tentang obat-obatan, tentang farmasi, tentang apotek, tentang apoteker, dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Udah nggak terasa teman-teman ya, nggak terasa hari ini sudah memasuki hari ke-18 puasa Ramadan. Mudah-mudahan dalam 12 hari ke depan kita bisa terus menjalankan ibadah puasa secara full tanpa ada kendala sedikit pun. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang suatu pertanyaan dari teman sejawat kita, bahwasanya pada video sebelumnya sudah saya singgung juga masalah ini, sudah saya buatkan video juga, namun rupanya permasalahan nggak selesai. Nah kan gitu, permasalahan nggak selesai. Jadi beliau kembali komentar di kolom komentar yang intinya gini, yang intinya bahwasannya beliau itu kerjasama dengan investor untuk mendirikan apotek, namun beliau sudah mengurus izin apotek hingga selesai, bahkan sudah terbit izin apoteknya, namun apotek tersebut belum berjalan atau belum operasional sampai detik ini. Udah sekitar lebih beberapa bulan, sehingga versi beliau belum digaji dan belum menerima gaji sedikit pun. Sementara beliau mau kerja tempat lain tidak bisa nih, karena izinnya sudah dipakai di apotek yang belum beroperasional. Jadi beliau ini bingung gimana caranya menyelesaikan hal ini biar sama-sama enak. Nah, oke, kalau menurut saya pribadi nih, mungkin nanti kakaknya ini atau abang ini bisa dilaksanakan mungkin, atau bisa diambil, atau mungkin sebagai gambaran saja, terserah. Tapi bagi saya gini, ini menurut saya pribadi ini udah merupakan kesalahan dari awal ya. Kesalahan dari awal, kesepakatan kita dari notaris, perjanjian kita dengan investor, perjanjian kita di depan notaris seperti apa, tidak ada kejelasan dari awal, sehingga berbuntut ke belakangnya seperti ini. Sementara kalau seandainya di notaris tersebut dibunyikan bila terhitung gaji setelah izin terbit atau terhitung gaji setelah operasional apotek, maka akan lebih adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Di sini pun saya tidak bisa menyalahkan investor, karena investor itu pasti berpikir dia apotek belum jalan loh, apotek belum operasional kok minta gaji. Sementara teman kita, sejawat kita apoteker ini, dia merasa saya sudah masa berlaku STR saya ini atau surat izin saya praktek saya ini udah berjalan loh berapa bulan. Walaupun saya belum bekerja, walaupun saya berpraktek, namun profesionalitas saya kok nggak dibayar di sini, kok nggak ada royaltinya di sini. Nah, kan itu yang jadi permasalahan. Oke, kalau menurut pribadi saya, setelah mbaknya bercerita panjang lebar, jadi kesimpulannya tidak mendapatkan titik temu. Menurut saya, alangkah baiknya bagi saya cabut SIA tersebut, cabut surat izin apotek tersebut, cabut surat izin praktek apoteker tersebut di apotek yang bersangkutan. Karena kita juga butuh makan, apoteker juga butuh makan, apoteker juga butuh hidup. Intinya di sini mbaknya atau abangnya harus punya prinsip bahwasannya yang nerima mbak, yang nerima abang sebagai seorang profesional apoteker bukan satu tempat saja. Tidak bisa bekerja di apotek, masih bisa bekerja di klinik. Tidak bisa bekerja di klinik, masih bisa bekerja di industri. Tidak bisa bekerja di industri, masih bisa bekerja di rumah sakit dan lain sebagainya. Itu kalau menurut pribadi saya. Alangkah baiknya silahkan cabut izin apoteknya, cabut surat izin praktek apotekernya. Loh, gimana caranya bang? Nah, saya sarankan seperti ini dulu. Awalnya
Apabila saudara atau rekan sejawat kita nih, mbak atau kakaknya ini atau abang ini tidak bisa diskusi berdua dengan investor, tidak menuju titik temu, silahkan jumpai ketua pimpinan cabang apoteker di kota Mbak tersebut. Jumpai ketua pimpinan cabang Ikatan Apoteker Indonesia, konsultasikan masalahnya seperti apa, minta petunjuk kepada beliau, minta saran kepada beliau, kalau perlu minta pendampingan untuk diskusi bertiga. Untuk diskusi bertiga supaya menemukan jalan tengah yang baik. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, silahkan diskusi dengan Dinas Kesehatan setempat. Dinas Kesehatan setempat untuk penyelesaian ini. Jadi sesama duduk nih, kalau perlu berempat-empatnya datang nih. Ada perwakilan apoteker daerah setempat, ada perwakilan dari dinas setempat bagian farmasinya, ada kita sebagai apoteker, dan ada si PSA atau sebagai investornya. Duduk berempat, cerita permasalahan seperti apa, duduk permasalahan seperti apa, bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan kalau pengen kita dicabut, silahkan dicabut. Intinya nanti, kalau pribadi saya sarankan cabut surat izin apoteker tersebut, cabut surat izin praktek apoteker tersebut dengan membuat surat pernyataan yang isinya apa? Yang isinya setelah izin ini terbit, tidak adanya kesepakatan yang telah disepakati dari awal terkait masalah seleri dari pihak pertama sebagai apoteker dan antara pihak kedua sebagai seorang investor yang merugikan salah satu pihak tersebut. Silahkan ditandatangani bermaterai, silahkan sampaikan surat ini ke Dinas Kesehatan dan lampirkan tebusannya ke Dinas Perizinan setempat. Itu menurut saya pribadi, karena sampai detik ini, sampai hari ini, sampai video ini tayang, apoteker masih bisa makan kok, walaupun tidak satu tempat. Kita masih bisa bekerja dimanapun. Kalau masih mau mengikut nih, masih mau ngikut sesuai profesi kita masih bisa bekerja di rumah sakit, kita masih bekerja di industri farmasi, kita masih bekerja di klinik, kita masih bisa bekerja di balai pom, dan lain sebagainya. Kalau seandainya tidak bekerja di tempat itu seperti apa? Ya teman-teman bisa kerja serabutan. Mungkin jadi kasir supermarket yang digaji UMR, jelas gajinya UMR. Jelas kerjanya, jelas gajinya. Nah di sini kerja sudah kita selesaikan, kesalahan bukan dari kita, tapi kita tidak digaji. Lebih menyakitkan mana? Karena sekali lagi apoteker juga butuh makan. Jadi saran saya buat teman kita, mbak kita ini atau abang kita, silahkan mediasi dulu bersama ketua pimpinan cabang apoteker setempat, minta solusi atau minta bimbingan. Setelah itu minta juga bimbingan dari Dinas Kesehatan setempat, duduk bersama dengan investor untuk menemui titik temu yang jelas. Kalau tidak juga ada penyelesaiannya, silahkan cabut izin apoteknya, cabut izin praktek apotekernya dengan membubuhkan surat pernyataan bahwasannya adanya merugikan antara salah satu pihak yang bersangkutan. Dan ini kembali lagi ke perjanjian notaris awal ya. Perjanjian notaris awal ini harus jelas. Tidak ada di situ bunyinya gaji setelah apotek beroperasional. Kalau sempat ada bunyi di situ dibunyikan gaji apoteker akan diberikan setelah apotek beroperasional, maka itu kesalahan dari kakak atau abangnya sendiri. Oke, mudah-mudahan videonya saya sampaikan ini bermanfaat. Jadikan pembelajaran buat kita semua. Dan ingat, apoteker juga masih butuh makan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.